Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Ini mobilmu?" tanya Hani dengan logat Inggrisnya yang kental. Jawab Blue sembari mengambil baju di kopernya yang diletakkan di bagasi mobil. Hani tampak antusias mengelilingi mobil itu dan melihat ke dalam mobil itu. Blue tersenyum melihatnya. Dia akan memakai bajunya dan Hani melihat ke arahnya. "Ada apa?" tanya Blue. "Boleh aku memegang tubuhmu?" tanya Hani. "What? Untuk apa? Kau mau melecehkanku?" tanya Blue tertawa pelan. "Aku tak pernah melihat tubuh pria," jawab Hani jujur. Blue semakin tertawa mendengar hal itu. "Aku hanya mempelajari anatominya saja, tetapi aku tak pernah melihat secara detail dan nyata," ucap Hani. "Kau benar-benar lucu, Nona," ucap Blue. "Oh iya, kita belum berkenalan. Siapa namamu?" "Aku Blue," tanya Blue. "Namaku Hani," jawab Hani. "Hani, nama yang cantik seperti dirimu," ucap Blue. "Aku cantik, bukankah wajahku terlihat kotor?" kata Hani heran sambil memegang wajahnya yang penuh arang. Blue tersenyum miring. "Hidungmu mancung, bibirmu merah, dan mata abu-abumu juga sangat indah. Kau memiliki rahang yang bagus dan tegas. Itu cukup bisa mendefinisikan bahwa kau adalah gadis yang cantik," ucap Blue. Seketika pipi Hani yang berwarna hitam itu memerah. "Aku berumur 24 tahun," ucap Hani. "Oh ya, kukira kau masih remaja," sahut Blue dan melanjutkan memakai bajunya. "Tunggu, bukankah aku ingin memegang tubuhmu?" tanya Hani. "Kau serius?" tanya Blue. Hani mengangguk. "Baiklah, kemarilah," ucap Blue dan merentangkan tangannya lebar-lebar. "Apa kau akan memelukku?" tanya Hani. "Tidak, apa kau ingin kupeluk?" tanya Blue balik. Hani mengangguk. Blue tertawa pelan. Baru kali ini dia bertemu wanita selugu Hani. "Baiklah, kemarilah. Aku akan memelukmu dan kau boleh meraba tubuhku, asal jangan yang ada di balik celanaku," ucap Blue. Hani tersenyum dan kemudian berlari memeluk Blue. Hani meraba punggung Blue dan Blue sedikit kegelian karena hal itu. Dada Hani menempel di perut sispek Blue karena perbedaan tinggi badan mereka yang cukup mencolok. "Kau tak takut jika aku orang jahat?" tanya Blue. "Aku tahu bahwa kau pasti orang baik karena kau tak lari ketika pertama kali melihat penampilan kotorku," jawab Hani. "Kau harus berhati-hati bertemu orang asing karena tak semuanya sesuai dengan ekspektasimu," ucap Blue di atas kepala Hani. Blue tanpa sadar menghirup wangi sampo dari rambut Hani. "Stroberi," gumam Blue. Hani mendongakkan kepalanya dan melihat ke wajah tampan Blue. "Itu aroma sampoku," ucap Hani. Blue menunduk dan melihat ke arah wajah Hani yang kotor karena arang. "Kau main kemana saja? Wajahmu benar-benar kotor," kata Blue. "Kau tak jijik melihatku?" tanya Hani. Lalu Blue mengangkat tangannya dan mengusap arang yang menutupi wajah Hani. Hani menahan tangan Blue dan memundurkan langkahnya. "Aku hanya ingin membersihkannya," ucap Blue. "Tidak boleh, nanti ibuku akan marah jika aku menghapusnya," ucap Hani. Blue terlihat heran dengan ucapan Hani itu. "Baiklah, aku akan ganti celana dulu," kata Blue dan langsung membuka celananya di depan Hani. "Kau ingin melihatnya juga?" tanya Blue. Hani menggeleng cepat dan berlari menuju ke depan tenda. Blue tertawa pelan dan membuka celana serta celana dalamnya. Dia memakai celana dalam baru dan celana training panjang berwarna abu-abu serta kaos hitam. "Ayo," ucap Blue setelah memakai bajunya. Hani mengangguk dan mereka kembali berjalan bersama menuju rumah Hani.
Apakah aku boleh memegang tanganmu lagi? Tanya Hani. Lalu Blue mengulurkan tangannya pada Hani dan Hani tersenyum kemudian menggenggamnya. Hani dan Blue tetap berjalan dengan Hani yang selalu bertanya pada Blue tentang apapun. Hani kemudian mencium tangan Blue. "Tanganmu harum," ucap Hani. "Itu wangi parfum," jawab Blue tersenyum. "Jadi seperti ini wangi parfum?" tanya Hani yang mencium lagi tangan Blue. "Kau hidup di zaman apa, Hani?" tanya Blue tertawa pelan. "Hidupku berhenti sejak aku dilahirkan," jawab Hani dengan senyum tipis. "Ibumu mengurungmu?" tanya Blue. Hani mengangguk. "Aku mencintainya karena hanya dia yang kupunya," jawab Hani. Blue menghentikan langkahnya dan menahan tangannya. "Lalu apa yang kau lakukan selama ini? Di rumah saja?" tanya Blue yang sedikit penasaran dengan hidup Hani. Hani mengangguk. "Aku hanya membaca saja," ucap Hani. "Kau tak pernah sekolah?" tanya Blue. Hani menggeleng. "Oh God, itu sesuatu yang salah, Hani. Aku akan menemui ibumu dan membicarakan hal ini," ucap Blue. "Jangan, Mami tak akan mengizinkanku keluar lagi jika dia mengetahui tentangmu," sahut Hani. "Bukankah kita akan ke rumahmu sekarang?" tanya Blue. "Iya, tapi ibuku sedang tak ada di rumah saat ini. Dia sedang mengambil uang dari kakek yang dikirimkan melalui kurir," jawab Hani. Blue terdiam lama sambil menatap mata Hani. "Baiklah, ayo cepat sebelum ibumu kembali ke rumah," ucap Blue akhirnya. Hani tersenyum kembali dan mengangguk. Kemudian mereka kembali berjalan menuju rumah Hani. Setelah hampir 20 menit berjalan, mereka sampai di rumah Hani. "Itu rumahmu?" tanya Blue. "Iya, ayo," ucap Hani dan menarik tangan Blue sambil berlari. "Rumahmu cukup besar dan kau seperti Rapunzel yang terkurung di sebuah istana terkutuk," ucap Blue. Hani tertawa mendengar hal itu dan melepas tangan Blue. "Aku bahagia bertemu denganmu, Blue. Kau satu-satunya teman yang kumiliki," teriak Hani sambil tersenyum dan masih berlari di atas bukit. Blue tersenyum dan mengejar Hani yang larinya cukup cepat itu. Karena berlari cepat membuat gelungan rambut Hani terlepas dan rambut coklatnya terurai indah. Tiupan angin sepoi-sepoi membuat rambutnya melambai indah dan membuat Blue tersenyum. "Ayo Blue, kau tak bisa mengejarku," teriak Hani sambil berlari. Dan Blue pun semakin mempercepat larinya lalu mengejar Hani. Baru kali ini Hani begitu bahagia dan tawanya sangat lepas ketika Blue mengejarnya. Hani membuka sepatu bootnya agar semakin cepat berlari dan membuat warna kulit aslinya yang putih bagai porselen terlihat oleh Blue. Blue akhirnya bisa menyusul Hani dan menangkap pinggangnya. Blue memutar-mutar tubuh Hani dan membuat wanita cantik itu tertawa. Rambut panjangnya menutupi wajah Blue dan membuat Blue menyesap wanginya dalam-dalam. Lalu setelah cukup lama memutar tubuh Hani, Blue melepaskan pelukannya di perut Hani. "Ayo masuk," ucap Hani dan dia menarik tangan Blue. Mereka pun tiba di beranda depan rumah Hani. Hani membuka pintunya dan Blue mengikutinya di belakang. Blue mengedarkan pandangannya di rumah Hani. Barang-barang dan perabotnya masih sangat kuno, tetapi suasananya terasa sangat nyaman. "Rumahmu bagus," ucap Blue. "Ya, tentu saja," jawab Hani. "Kau mau jus apel?" tanya Hani. Boleh juga," jawab Blue. Lalu Hani menuju dapur dan mengambil jus apel yang ada di kulkas kunonya. Blue mengikutinya dan melihat-lihat keadaan rumah Hani yang tertata sangat rapi. Blue sama sekali tak melihat bingkai foto di rumah ini dan itu cukup membuatnya heran. "Hani, jam berapa mamimu datang?" tanya Blue sambil meminum jus apelnya.
1 jam lagi mungkin, jawab Hani yang kini tampak menatap ke arah wajah Blue yang tampan. Kau terkagum-kagum pada aku ya? Tanya Blue tersenyum miring. Hani mengangguk dan tersenyum. Kini aku mengerti definisi pria tampan, ucap Hani kembali tersenyum. Blue tertawa pelan. Masih banyak pria lain di luar sana yang lebih tampan dariku, sahut Blue. Tapi tak semua baik sepertimu, ucap Hani yang membuat Blue sedikit tersanjung. Blue kembali tertawa. Kau benar-benar gadis lugu, aku tak sebaik yang kau pikir, Nona, jawab Blue. Apa kau selalu sendirian? Tanya Blue kemudian. Aku hanya bersama Mami saja. Selain itu, ada 2 kurir yang ku tahu. Setiap mereka mengantar bahan makanan kami atau kebutuhan kebun lainnya, jawab Hani. Blue mengangkat kakinya ke sofa dan melihat ke arah Hani dengan intens karena sangat tertarik dengan cerita hidup Hani yang cukup langka ini. Itu artinya kau pernah bertemu orang selain ibumu, ucap Blue. Iya, aku melihatnya dari jendela dan mereka adalah paman tua yang umurnya di atas Mami, jawab Hani. Kau sama sekali tak boleh bertemu dengan orang lain selain ibumu, tanya Blue semakin penasaran. Hani mengangguk dan memakan kue keringnya. Kau tak membersihkan wajahmu, tanya Blue. Tidak, karena kata Mami, aku akan aman jika aku berpenampilan seperti ini di depan orang lain, jawab Hani jujur. Sayup-sayup terdengar suara traktor dari kejauhan, dan hal itu membuat Hani langsung beranjak berdiri dari sofa. Oh God, itu Mami, pergilah sekarang, ucap Hani dengan wajah panik. Tenanglah, aku akan menemui ibumu, jawab Blue santai. Tidak, aku sangat mengenal watak Mami. Pergilah sekarang, please, ucap Hani dan berlari ke arah jendela untuk melihat kedatangan ibunya. Aku tak takut pada ibumu, Hani, sahut Blue. Blue, please, bentak Hani dan menarik tangan Blue dan menyeretnya ke pintu belakang. Jika Mami tahu keberadaanmu, aku tak akan boleh keluar dari rumah lagi, ucap Hani pelan karena takut suaranya terdengar sampai luar. Baiklah Princess, aku pergi, jawab Blue dan keluar melalui pintu belakang. Cup, Hani mencium pipi Blue dan membuat Blue sedikit terperangah. Hati-hati temanku, besok aku akan ke tempatmu lagi, ucap Hani tersenyum dan menutup pintunya. Brak! Blue tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia melihat ke arah beranda depan dan akan lari dari bukit setelah Marilyn masuk ke dalam rumah. Sedangkan Hani langsung membereskan cemilan dan gelas jus milik Blue tadi. Beberapa menit kemudian, Marilyn pun masuk ke dalam rumah. Halo sayang, ucap Marilyn pada sang putri yang ada di dapur. Hai Mam, sahut Hani. Kau masih sangat kotor sayang, apakah kau baru saja datang bermain? Tanya Marilyn. Hani mengangguk sembari menaruh gelas yang baru saja dicucinya. Aku haus dan langsung minum jus apel, jadi aku belum membersihkan tubuhku, ucap Hani. Baiklah, setelah ini Mami akan membantumu menggosok tubuhmu, kata Marilyn. Hani mengangguk. Lalu Marilyn melihat toples camilan yang isinya tinggal setengah. Kau makan itu? Tanya Marilyn. Iya, Mam, aku lapar dan ingin makan itu, jawab Hani. Kau tak boleh terlalu banyak makan makanan manis, sayang. Lihatlah berapa kalori yang sudah masuk ke tubuhmu barusan. Jika kau tak bisa menahannya, kau bisa gemuk dan terkena penyakit gula. Mami sudah menghitung kalori yang harus masuk ke tubuhmu tiap hari. Jangan merusaknya dengan camilan manis itu, kata Marilyn panjang lebar. Baik, Mam, jawab Hani seperti biasanya. Marilyn hanya ingin mereka hidup sehat dan tak perlu ke dokter. Percaya tak percaya, Hani tak pernah sekalipun mengalami sakit parah selain demam dan flu saja selama hidupnya. Itu karena Marilyn benar-benar memproteksinya dengan ketat semua asupan makanan yang dikonsumsi Hani.
Honey kini berada di dalam bathtub dan Marilyn tampak menggosok tangannya yang menghitam karena arang. "Besok aku ingin keluar bermain lagi, tak apa kan?" tanya Honey. "Nanti kulitmu terbakar karena sering terkena sinar matahari, sayang," jawab Marilyn. "Aku menemukan kelinci tadi, aku ingin mencarinya lagi besok. Apakah boleh?" tanya Honey berharap. Akhirnya Marilyn mengangguk karena setidaknya Honey tak bertanya macam-macam lagi hari ini. "Thank you, Mom," ucap Honey dengan senyum mengembang. Setelah mandi, Honey langsung menuju kamarnya. Dia melihat ke arah jendela dan tersenyum. "Besok aku akan menemui lagi Blue," gumam Honey berbisik.